Hello, welcome back to Rumah Belajar Al-Kausar Solo. I'm Miss Dani, and today's material is about part of speech. Nah, sebagian dari kita pasti bertanya-tanya kan, bagaimana sih caranya membuat kalimat dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Nah, untuk membuat kalimat tersebut, kita harus tahu nih, apa sih bagian-bagian terpenting dalam membuat suatu kalimat. So, apa sih itu kalimat? What is a sentence? Sentence is a group of words that are put together to mean something. Jadi, kalimat adalah kumpulan dari beberapa kata untuk membentuk suatu kalimat yang memiliki makna. Nah, sekarang apa sih part of speech itu sendiri? So, part of speech is a class of words based on the word's function, the way it works in a sentence. Jadi, part of speech itu adalah bagian-bagian terpenting dalam membuat suatu kalimat atau bagian terpenting dalam sebuah English grammar. Nah, untuk part of speech itu terdiri dari 8 kata atau bisa kita singkat menjadi pancavip. Apa aja sih pancavip itu? Untuk P itu ada pronoun. Pronoun adalah kata ganti. Kemudian yang kedua ada adjective. Adjective adalah kata sifat. Kemudian yang ketiga adalah noun. Noun adalah kata benda. Yang keempat ada conjunction. Conjunction adalah kata sambung. Kemudian yang kelima ada adverb. Adverb adalah kata keterangan. Kemudian ada verb. Verb adalah kata kerja. And next adalah interjection. Interjection adalah kata seru. Kemudian yang terakhir adalah preposition. Preposition adalah kata depan. Nah, udah tahu kan apa aja bagian dari part of speech itu? Ada pancavip. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi, apa sih pengertian dari ke-8 kata ini? Simak terus video ini. Keep watching this video. Nah, berikut ini adalah penjelasan bagian-bagian dari part of speech. Untuk yang pertama adalah pronoun. Pronoun artinya kata ganti. In English, pronoun is a word used to replace the noun. Jadi, pronoun itu digunakan untuk menghindari pengulangan kata. Untuk jenisnya, ada I, you, he, she, it, they, and etc. Dan contoh kalimatnya ada she gets an award yesterday. Jadi, she di sini posisinya adalah sebagai pronoun. Contoh yang kedua ada you have enjoyed the show. You di sini juga posisinya sebagai pronoun atau sebagai kata ganti subject. Kemudian ada adjective, artinya kata sifat. Adjective is a word used to add something to the meaning of a noun. Jadi kata adjective adalah kata yang menerangkan noun atau pronoun. Untuk jenisnya ada good, beautiful, smart, honest, green, and etc. Untuk contoh kalimatnya sendiri ada my mother is beautiful. Di sini adjektifnya di sini ada beautiful. Kemudian contoh yang kedua ada I wear a green jacket. Jadi green di sini adalah sebagai adjective. Kemudian yang ketiga ada noun. Noun adalah kata benda. So noun is a word used as the name of a person, place or thing, animal, feeling, and idea. Kata yang berfungsi untuk menamai suatu objek seperti orang, benda, hewan, tempat, dan konsep abstrak. Itu disebut noun. Untuk jenis-jenisnya, contohnya teacher, book, school, Maria, and etc. So, untuk contoh kalimatnya, for the example, Maria is my teacher. Di sini, nounnya itu ada di kata teacher.
Kemudian contoh yang kedua ada I love Jakarta. Jakarta di sini juga posisinya sebagai noun. Kemudian selanjutnya yaitu conjunction, artinya kata sambung. Conjunction is a word used to join words or sentence. Jadi conjunction adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, klausa, kalimat, ataupun paragraf. Untuk contoh jenisnya adalah and, but, when, and etc. Untuk contoh kalimatnya sendiri, di sini ada she is really smart and beautiful. Beautiful di sini termasuk ke conjunction. Kemudian contoh yang kedua ada I have a lot of money, but I don't need it. Jadi di sini but posisinya juga sebagai conjunction. Kemudian ada adverb. Tahu keterangan. Adverb is a word used to add something to the meaning of a word, an adjective, or another adverb. Jadi, adverb adalah kata yang menerangkan verb, adjektif, atau adverb lain. Untuk contoh jenisnya adalah well, very, slowly, quickly, and etc. Di sini, contoh kalimatnya ada Dina cooks the rice well. Nah, well di sini adalah adverb. Kemudian, contoh yang kedua ada the lecturer spoke honestly. Honestly di sini juga sebagai adverb. Next, verb atau kata kerja. Verb is a word used to express an action or state. Jadi, kata kerja adalah kata yang menyatakan suatu tindakan. Untuk contohnya ada eat, drink, write, taken, go, and etc. Kemudian contoh kalimatnya ada I eat noodle every morning. Eat termasuk ke kata kerja karena dia melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua ada my mother goes to school. Goes di sini juga masuk ke verb. Next, interjection atau kata seru. Interjection is a word which express some sudden feelings. Jadi kata seru adalah ungkapan pendek yang memiliki makna khusus biasanya sebagai bentuk emosi. Untuk contohnya ada hi, hello, ouch, and etc. Di sini contoh kalimatnya ada hi, how are you friend? Jadi kata serunya atau interjectionnya di sini ada hi. Kemudian ouch, that hurts. Ouch di sini juga masuk ke interjection. And the last is preposition atau kata depan. Preposition is a word used with a noun or pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else. Atau preposition adalah kata yang biasa dikombinasikan dengan noun atau pronoun. Biasanya berada sebelum noun atau pronoun itu. Untuk contoh jenisnya adalah but, after, to, on, in, at, and etc. For example, there was a book on the floor. Jadi on di sini masuk ke dalam preposition. Kemudian contoh yang kedua ada I live in Jogja. Di sini preposisinya ada in. Wow, how was the video, guys? Do you get it? Do you understand what I have taught you before? Jadi di sini Miss Dani ulangin lagi, kalau part of speech itu ada 8 kata yang biasa kita singkat menjadi pancavip. Kenapa harus disingkat seperti itu? Untuk memudahkan saja dalam menghafal. Oke, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. See you on the next video. If you guys have any question, please mention in the column comment. Okay, thank you very much. See you and bye-bye.